Selamat datang di presentasi kelompok kami. Di sini kami membahas tentang pengaruh arus turbidit terhadap struktur sedimen di daerah Karangpucung Banyumas dan Sungai Cilutung, Bantarujet. Nah, anggota dari kelompok 6C yaitu beranggotakan Kamila Nurul Hasanah, Salsabila Nadifa Rosyida, Diyadana Andi Nugraha, Mutiara Suci Pranita, Novia Milhapsari, Fania Salsabila Anabel, serta Ranita Fitri Rianawati. Nah, untuk timeline-nya ada pendahuluan, tinjauan pustaka, geologi regional, metode penulisan, hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kemudian kita beralih ke pendahuluan. Struktur turbidit Boma lebih berkembang pada fasies kipas bawah sampai kipas tengah distribusi lateral endapan turbidit sepanjang cekungan. Menurut Walker, tahun 1978, semakin ke arah laut dalam akan didapatkan struktur sedimen bagian-bagian atas dari seri Boma. Produk sedimentasi baik oleh arus pekat maupun oleh longsoran bawah laut yang memunculkan fasies-fasies endapan turbidit secara umum, mulai dari lereng kontinen, yaitu endapan kipas atas, endapan kipas tengah, dan endapan kipas bawah. Secara luas, sistem turbidit dikontrol oleh tatanan tektonik, suplai sedimen, iklim, dan muka air laut. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ranita Fitri dengan NIM 30037. Yang pertama ada sedimen. Sedimen didefinisikan sebagai material yang berasal dari perombakan batuan yang lebih tua atau material yang berasal dari proses watering. Yang kedua ada lingkungan pengendapan. Lingkungan pengendapan adalah tempat suatu sedimen terendapkan memiliki proses dan kondisi pengendapan tertentu. Yang ketiga, endapan turbidit. Endapan turbidit mengacu kepada endapan sedimen yang berasal dari proses suspensi turbulen atau yang biasa dikenal sebagai arus turbidit. Yang terakhir ada boma turbidit. Pemasukan endapan turbidit diartikan sebagai endapan yang dihasilkan dari arus turbulen dan secara umum memiliki tekstur yang bergradasi sebagai endapan air dalam. Metode penulisan. Metode penelitian ini merupakan studi literatur yang membahas mengenai pengaruh arus turbidit terhadap struktur sedimen di daerah Karangpucung, Banyumas, dan Sungai Ciletung, Bantarujet. Penelitian studi literatur ini dilakukan dengan menelaah 2 paper yang terkait dengan transport sedimen dan struktur sedimen. Terima kasih. Selanjutnya, geologi regional. Daerah Karangpucung Banyumas. Daerah penelitian berada pada wilayah Jawa Tengah. Cekungan Banyumas merupakan cekungan sedimen yang termasuk ke dalam zona cekungan busur muka bagian selatan. Bentuk morfologi garis pantai di Jawa Tengah ini mengalami identasi akibat proses tektonik transtensional, yaitu adanya 2 buah patahan geser yang berpasangan, yaitu yang pertama patahan Muria Kebumen yang berarah timur laut barat daya, dan yang kedua yaitu patahan Pamanukan Cilacap yang berarah barat laut tenggara. Kedua patahan ini yang menimbulkan tersingkapnya batuan pratersier di karang sambung dan tenggelamnya pegunungan selatan di Jawa Tengah. Salah satu patahan inilah yang membentuk pull apart basin, yaitu terjadi karena proses sobekan dari patahan Pamanukan Cilacap yang menyebabkan cekungan Banyumas terbentuk. Berikut gambar peta geologi Banyumas, Jawa Tengah. Kemudian daerah Sungai Cilutung, Bantarujuk. Daerah Bantarujuk termasuk ke dalam cekungan Bogor, mengacu kepada peta geologi regional lembar Arjawinangun. Batuan sedimen tertua yang tersingkap di dalamnya adalah formasi Kinambo berumur Oligosen hingga Miosen bawah. Batuan sedimen ini diendapkan di dalam cekungan laut dalam dengan mekanisme arus turbidit. Batuannya didominasi oleh perselingan batu lempung dan batu pasir, bersifat karbonat dan banyak mengandung material tuff. Bagian bawah formasi ini juga dinamakan sebagai formasi Kisar, di mana batuannya didominasi oleh batu lempung atau serpih gampingan. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Nadifa Rosyida dengan NIM 363. Daerah Karangpucung atau Banyumas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada lintasan 3 berbeda dengan kedua lintasan lainnya, yaitu lintasan 1 dan 2. Hal ini terjadi karena perbedaan kedudukan dan posisi lintasan 3. Kemudian adanya sistem aliran turbidit yang membawa material dari shelf melalui canyon. Ia juga mendominasi struktur sedimen kipas bawah laut pada daerah penelitian tersebut.
Kemudian dilakukan analisis sayatan petrografi, mikrofosil yang digunakan yaitu planktonik dan bentonik, serta analisis asosiasi fasies pada ketiga lintasan tersebut. Kemudian menginterpretasikan tempat terendapkannya suatu fasies pada suatu kompleks daerah yang terdiri dari 4 fasies yang didominasi oleh batu pasir, breksi, dan tufa. Perkenalkan, saya Fanda Salsabila Nabil Nugraini dengan 5 NIM terakhir 20019. Saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari daerah Sungai Cilutung, Bantarujuk. Hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa keseluruhan ketebalan lintasan litologi dibagi menjadi 2 satuan batuan, yaitu satuan batu serpih dari lintasan 1 sampai 8 dan batu pasir di lintasan 9 sampai 11. Nah, dilakukan koreksi azimut, nilai strike, depth direction, dan dip didapat ketebalan tuh 155,69 meter. Nah, ketebalan tersebut sudah termasuk 2 blank zone yang ada. Blank zone yang pertama diakibatkan karena sungai menyeberang ke sisi sungai yang lain. Blank zone yang kedua diakibatkan karena lapisan sedimen tertutup alurium sehingga tidak bisa diamati. Nah, dari total ketebalan 155,69 meter akan dipilih lintasan terbaik untuk analisis Boma sequence, yaitu lintasan 10 dan 11 yang memiliki urutan Boma sequence terpanjang, yaitu TABC. Jika dilihat lebih jauh pada daerah penelitian terdapat 3 unit Boma sequence, TAB, reverse grading, TABC, dan TAB berurutan dari bawah ke atas, yang artinya terdapat setidaknya 3 siklus yang terjadi pada lintasan 10 sampai 11. Para laminasi hampir ditemui di semua lintasan, sedangkan cross laminasi hanya ditemui pada 2 lintasan saja. Ditemui juga normal grading yang terbentuk akibat adanya densitas arus turbidit yang semakin melemah sehingga partikel-partikel yang lebih besar akan jatuh terlebih dahulu. Sedangkan reverse grading sebaliknya terjadi densitas arus turbidit yang semakin kuat. Lalu juga terdapat lenticular yang terbentuk ketika terdapat lensa batu pasir yang dikelilingi oleh batu serpih di mana lensa tidak menerus. Yang terakhir itu ditemui slam yang ditemukan di lintasan 6 sampai 8 dan ketebalan totalnya 15 meter terletak di antara perselingan batu serpih dan batu pasir. Di dalam selam terdapat beberapa struktur lain seperti adanya konvolut. Ciri dari struktur selam itu adanya ketidakteraturan. Nah, selam itu terjadi karena material di lereng laut yang belum teridentifikasi itu mendapat gangguan dari material. Oke, baik. Selanjutnya, bandingkan kedua daerah dan korelasi transport sedimen dan struktur sedimen. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Riandana Adi Nugraha dengan NIM 211001171714004. Oke, di sini terdapat perbandingan di antara kedua daerah ya kayak gitu. Di mana yang daerah pertama itu Karangpucung, Banyumas, dan yang kedua itu Cilutung, Bantarujuk. Nah, dari segi litologi penyusun, di mana Karangpucung ini memiliki 4 fasies yang didominasi oleh batu pasir, breksi, dan tufaan, sedangkan di Sungai Cilutung itu didominasi perselingan batu serpih dan batu pasir. Lalu dari segi transport sedimen yang bekerja, di mana Karangpucung ini arus turbidit yang bawa material-material basalt melalui canyon menyebabkan diperolehnya proses sedimentasi yang membentuk tren. Nah, tren ini terbentuk di mana material yang lebih kasar akan terendapkan dekat dengan sumber dan material yang lebih halus terendapkan pada bagian kipas. Nah, untuk transport yang bekerja di Sungai Cilutung, jadi terdapat arus turbidit juga yang merupakan di sini terjadi berbagai macam proses pengendapan sehingga menghasilkan struktur sedimen yang beragam. Ditemukan juga Boma sequence atau sequence Boma yang dimana terdapat 3 unit yaitu TABC yang berarti terdapat setidaknya 3 siklus arus dari lintasan 10 11. Lalu dari segi struktur sedimen di mana kipas aluvial di daerah Karangpucung ini terdapat kipas aluvial kayak gitu ya. Di mana kipas aluvial ini yaitu kipas bawah laut yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu upper fan, middle fan, dan lower fan yang asosiasinya sudah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya. Lalu struktur sedimen yang terdapat pada Sungai Cilutung yaitu terdapat sequence Boma
yang di dalamnya dijumpai berbagai struktur sedimen yaitu berupa cross laminasi, paralel laminasi normal, reverse grading, serta lenticular. Lalu korelasi transport sedimen dengan sedimen. Nah, korelasinya apa sih antara struktur sedimen dengan sedimen? Korelasinya di sini adalah di mana transport sedimen ini gitu ya. Bagaimana kita transport sedimen yang akan terjadi sedimen. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa pada kedua daerah arus menyebabkan terjadinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Halo, perkenalkan nama aku Kamila Nurul Hasanah, NIM 211000120130069. Nah, selanjutnya kita akan memasuki outline yang paling terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, dari hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa lintasan penyusun litologi Karangpucung Banyumas didominasi oleh batu pasir, breksi, dan tufaan pada pengendapan asosiasi 4 fasies bagian middle fan. Sedangkan lintasan penyusun litologi Sungai Cilutung, Bantarujak, didominasi oleh perselingan antara batu serpi dengan batu pasir yang semakin menebal ke arah utara. Selanjutnya pada daerah penelitian Karangpucung, Banyumas dihasilkan arus turbidit yang menciptakan struktur sedimen berupa kipas aluvial yang terbentuk pada daerah endapan laut. Sedangkan pada penelitian Sungai Cilutung, Bantarujak dihasilkan arus turbidit yang menghasilkan karakteristik berbeda-beda pada setiap lintasannya dengan hasil utamanya yaitu Bouma sequence. Baik, sekian dari kelompok 6C, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.